Makanya ini kedepannya berbahaya bagi si pemilik tadi. Ini kedepannya berbahaya. Begitu, kayaknya di dalamnya ini ada bendahnya. Bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh para netizen. Saya Ahmed dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Priska. Di sini kedatangan saya ingin menanyakan karena ada seorang yaitu hamba Allah menitipkan sebuah benda yang dia ingin minta tolong menanyakan pada Mbak Priska karena dia takut benda ini kenapa-kenapa sama dia di kemudian hari. Jadi dia ingin tahu apa masalah dari benda ini, ada bahaya atau tidak gitu. Mana bendanya Mas? Boleh dikeluarin? Bendanya mana? Oh ini. Bendanya ada dibungkus kain ini ya. Saya akan buka. Ini. Oh, ada ularnya ya Mas? Iya. Ini dia pertama dapat itu. Dia boleh ditujuin ke netizen dulu Mas? Nih, ini netizen ya. Tunggu. Coba teman-teman bisa lihat ya, jelas ya. Itu ada ularnya ya. Cak diputer-puter Mas terus. Terus Mas. Tapi ini bukan bambu petuk nampaknya ya? Bukan bambu petuk. Petuknya ke atas ya? Iya. Oke, Mas lanjut, apa yang mau ditanya sama Mbak? Ini Mbak Priska, seorang hamba Allah ingin memohon pada saya, ingin menanyakan kepada Mbak bahwasanya dia kemarin itu dia ada beladang dan dia kebetulan ada pohon bambu. Kemudian dapat ini kemarin itu dia memang dililit ular, tapi karena untuk syarat tadi dibuatkannya ini ular karet. Jadi setelah simpannya di lemari, dia heran tiap malam itu jam 12 kadang gerak-geruk di lemarinya. Jadi dia takut, was-was entah ada apa-apanya di dalam atau apa kan. Ada apa-apa nanti sama dia di belakangan hari. Jadi dia takut gitu. Apakah ini membawa buruk atau baik? Oke. Itu. Boleh saya pegang? Ya, boleh. Sebenarnya ini bukan bambu petuk sih gitu kan. Ini sebenarnya tuh bambu siluman ular. Kalau dibilang ini berbahaya atau enggaknya, ini kedepannya berbahaya bagi si pemilik tadi. Ini kedepannya berbahaya. Begitu, kayaknya di dalamnya ini ada bendahnya. Bisa kita belah ya. Tapi sebelum dibelah Mbak, kenapa Mbak bilang ini berbahaya? karena di dalamnya ini ada sosok siluman ularnya. Gitu. Gimana itu langsung kita belah aja ya? Iya, kita ada benda parang. Oh ini. Tunggu. Kok bisa langsung dibelah Mas? Gitu. Ini udah ada persetujuan belum Mas sama yang punya Mas? Katanya kalau memang ada di dalam ini satu benda, kalau memang mau diambil tidak apa dibelah katanya. Yakin Mas? Soalnya nanti kalau tiba-tiba kita pulangi dalam kondisi karena dia memang sudah sepakat tidak apa-apa katanya, karena dia pun ingin tahu, takut dia ini membawa petaka bagi dia. Iya, ini saya belum jelas ya Mbak, Mas, kenapa dia bisa ngambil bambu ini dan kemudian bisa ditaruh di lemari, bisa gludak-gluduk Mbak? Penjelasannya itu gimana secara ini? Karena si ular tadi ini dia itu marah di sana, dia itu marah karena dia lagi istirahat, dia lagi, kalau kita bilang tuh kayak istananya itu diganggu sama dia, kan, makanya dia tuh marah. Dibawa pun bambu ini pulang, dia tuh tidak bisa tenang di rumah karena bambu ini bikin kerecokan di rumah. Oke, dan menurut kakak kenapa dia bisa mengambil bambu yang istilahnya punya benda di dalamnya? Apakah ketika dia melihat bambu itu bercahaya atau gimana gitu? Ini belum jelas ini. Kalau itu sih gini, ini bambu ini awalnya kayak bambu biasa, gitu kan. Waktu dipotong dia itu tadi, bambu ini baru dia kelihatan bahwasannya itu bambu tuh punya ini si siluman ular itu tadi. Gitu. Oke. Cuman yang anehnya siluman ular dia di bambu kuning ya. Iya, Karena biasa kan bambu
bambu kuning ini ular takut. Tapi biasanya kalau bambu itu nggak masih bambu kuning aja, Mbak? Enggak Ada sih. bendanya itu? Enggak. Oke. Iya, Jadi Kak, kalau misalkan lah ya, ini kan kita nggak tahu nih benda apa yang di dalamnya. Nah, kalau ada benda di dalamnya itu dikasihkan kembali ke pemilik untuk dijaga, dibuat ritual atau gimana menurut Kakak? Kalau menurut saya lebih bagus ini bendanya itu dipulangkan aja ke tempatnya gitu. Oh gitu ya. Kalau dikasih sama yang kita nebang tadi, takutnya dia berbahaya ke depannya. Karena dia udah marah nih si siluman ular tadi. Tapi dia ingin tahu apakah ada apa enggak di dalam, karena udah sepakatan walaupun rusak pun tidak apa-apa katanya, walaupun memang harus dibelah katanya. Ya memang harus dibelah karena kita biar tahu tuh dalamnya isinya apa. Oke, tapi sebelum dibelah gini Kak, kita kan tahu ada bambu petuk. Bambu petuk itu sebetulnya emang berkodam sama seperti bambu ini yang bergerak sendiri atau gimana Kak? Bambu petuk tuh dia memang berkodam. Karena dia satu sisi sama satu sisi dia tuh gabung, itu ada si sosoknya di situ. Dan memang beda Kak, aura bambu petuk yang asli sama yang dibuat-buat itu apa sih bedanya sih Kak? Kalau yang asli dia yang asli tuh kayak ada aura mistisnya. Kayak gitu. Kalau yang dibuat-buat tuh kayak cuman hanya kayak untuk pajangan doang gitu. Iya. Properti lah, aksesoris. Aksesoris. Tapi bambu petuk properti, kalau misalkan ada dukun, ada paranormal yang ngisi, itu bisa apa enggak sih Kak sebetulnya? Karena kalau keris kan kadang dibuat biasa gitu kan, kemudian dikasihlah sama orang pintar, diisi gitu sama dia kan, kadang seperti itu. Bisa, kalau itu ya? bisa. Cuman nggak sekuat kita ambil langsung di pohon. Iya, atau memang udah ada kian sebelum kita jumpa gitu ya Mbak ya, emang rumahnya gitu. Ya udah, mau kayak mana ini Mbak dan Mas Ahmed? Kita belah. Kita belah ya. Penasaran juga berarti kita ya Mbak ya. Ularnya dicopot dulu Mas ya. Iya. Coba agak ke depan aja Mas biar nggak mencelat, nanti takut kena Mbak Rizka. Biasa motong kayu ya Mas? Iya, saya tahu. Oh, awas kena itu di dalam itu, kayak ada yang jatuh. Iya. Mbak, dibantu Mbak. Ini dia. Ini bendanya. Tunggu diapakan dulu, ritualkan dulu sama Mbak ya. Sebenarnya tuh bendanya ini. Apa itu Mbak? Mutiara. Dekat aja kamera. Waduh. Bentar ya. Ada merah ya. Mbak boleh dideketin Mbak kamera dulu. Merah ya, merah teman-teman. Oke. Agak digini-giniin Mbak biar nampak. Oke, Mbak boleh dijelaskan? Kalau bisa dibilang ini batu merah delima. Itu posisinya di sininya di kepala. Siluman ular di sini nih. Posisinya seperti ini. Dia seperti ini sih posisinya. Oke, di kepalanya ya Mbak ya? Iya, benar-benar ini posisinya di sini di kepalanya. Kan? Begitu, kenapa ini harus dikembalikan? Si siluman ular ini tadi tidak mau ini dibawa ke orang karena memang untuk orangnya tadi itu membahayakan, tidak memungkinkan juga untuk dikasih sama yang nebang pohon tadi ini. Makanya ini juga harus dikembalikan. Harus dikembalikan ya. Oke. Jadi gini Kak, ini kan orangnya kan hamba Allah tadi kan masih memberikan amanah kepada Mas Ahmed kan. Kemudian ini kita sudah tahu nih di dalamnya ada benda itu. Kalau misalkan yang punya ini minta, kemudian dia nekat dan mau merawatnya, itu kira-kira ada ritual-ritual tertentu Kak? Ada. Ada.
ini ada ritual-ritual tertentunya untuk memang bisa benar dia ngerawatnya. Karena nggak sembarangan mustika ini tuh bisa dipegang sama orang. Oke. Jadi kalau sumpama ritual tadi ada yang terlewatkan sama dia, apa yang bahaya untuk Mungkin dia? kalau banyak ritual Kak, boleh sebutkan 2 atau 3 Kak? Itu salah satunya ini harus dimandikan. Itu sih dirawat, terus tiap malam Jumat dia juga harus dirawat, ini nggak sembarangan. Oh gitu ya. Daripada pening-pening gitu balikin aja ya kan? Iya bener, bagus gitu sih sebenarnya. Karena kalau punya benda-benda seperti ini kan ibaratnya jadi terganggu juga kita. Iya benar. Manfaatnya juga nggak tahu kita. Kalau manfaatnya nggak ada, ini Manfaatnya nggak ada ya, Mbak? Susah aja sih sebenarnya. Efek pun bahaya ya. Efeknya bahaya. Tapi pada merah delima loh ini bukan yang batu merah delima yang buat kebal-kebal itu, Mbak? Bukan ya, beda ya? Beda. Beda teman-temanku sekalian. Jadi teman-teman di sebelah kanan juga ada orang penarikan juga nih. Jadi Kak, pesan-pesan nih buat teman-teman ya yang punya bambu peto ataupun benda-benda yang bisa bergerak sendiri. Itu kayak mana Kak? Bagi teman-teman yang punya itu yang namanya bambu peto ataupun punya benda-benda di rumah yang mau dia tengah malam itu bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Itu kuncinya cuma satu sih sebenarnya. Kita ambil benda itu. Kalau memang dia mau kita berkomunikasi sama dia, kita ajak berkomunikasi. Kalau enggak, ya lebih bagus itu dikasihkan sama yang lebih ngerti. Oke. Daripada kita cuma nebak-nebak, ih ada setannya nih, ada apanya, ada apanya gitu kan. Lebih bagus kita kasihkan sama yang lebih ngerti nih, yang memang yang seperti itu. Dan jika kita dapat Kak, baru dapat nih benda yang bisa bergerak sendiri, kira-kira untuk kita bisa buat dia nyaman sama kita atau memang dia nyaman sama kita, itu ciri-cirinya gimana Kak bendanya? Kalau benda dia nyaman sama kita, kita pegang dia tidak panas, dia dingin. Dia dingin. Ya. Oke. Kalau benda. Tapi kalau misalkan gini, ada dari teman-teman ya yang merasa ketemu benda, kemudian setelah dapat benda itu, entah itu ada kodamnya atau tidak, kemudian tapi rezekinya bertambah Kak, dia sadarin atau tidak, dia merasakan rezekiku makin tambah nih gara-gara aku habis benda ini. Nah itu gimana Kak? Apakah ada benda yang memang menarik rezeki itu? Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kalau kita bilang itu dipuja. Dipuja? Terus, iya. Kemungkinan yang kedua itu bisa juga seperti kayak memang ada istilah gini. Waktu dulu jualan, aku dibeli nih sama sosok makhluk halus. Itu kan mereka kayak ngasih uang cuman jadinya ke daun. Itu juga bisa bawa rezeki sih sebenarnya. Oh iya ya. Jadi kalau untuk benda yang kita baru dapat ini lebih baik ya Mbak ya, lebih baik dikembalikan. Kembalikan. Jadi letaknya itu diletakin di bambunya, dia dapat itu aja. Di bambu. Sesuai dia dapat itu. Iya, di mana dia dapat. Oke, kalau waktu-waktunya Mbak, entah siang, entah subuh, entah maghrib. Tidak ditentukan sih, yang penting dia dikembalikan aja. Kembalikan aja. Niatnya gimana Mbak? Niatnya kita buang sial satu, udah gitu. Kayak niatnya, udah ini aku kembalikan, jangan ganggu keluargaku ya. Oh gitu aja ya Pak. Oke. Mas Ahmed mungkin udah sampai sini. Terima kasih banyak buat Mbak Priska Indigo ya teman-teman. Silakan Mas. Baiklah, untuk netizen perlu diingat juga apabila dapat benda yang ada seperti ini, kalau bisa tanyakan dulu sama ahlinya. Sama yang ahli yang benar-benar ngerti. Jangan asal-asal simpan karena bisa bahaya efeknya untuk keluarga bahkan diri sendiri. Baiklah, karena waktu sudah larut malam, saya Ahmed dan Mbak Priska mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.